Bela TNI Polri Mahfud MD tegaskan kasus KM50 sudah clear, tidak ada pelanggaran HAM. Ya, kalau misalnya terjadi pembicaraan-pembicaraan yang berulang, itu kan sebenarnya hanya rekaman lama di setel lagi, diubah kalimatnya gitu. Sebenarnya kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Dan itu nanti pasti dibuka oleh polisi, saya bilang. Saya sudah koordinasi, dibuka aja, saya bilang. Pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini. Tidak mampu melakukan atau tidak punya perangkat untuk melakukan penyidikan. Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari rampainya permintaan penyelidikan ulang kasus KM50. Dalam akun media sosialnya, ia menegaskan bahwa kasus KM50 sudah jelas tidak melibatkan institusi TNI dan Polri. Mahfud MD juga menyebut jika kasus KM50 bukan termasuk dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, melainkan hanya tindakan pidana biasa. Kata Pak Amin Rais saat menyambut buku putih TP4, kasus KM50 clear, tidak melibatkan TNI Polri. Kasusnya sudah dibawa ke pengadilan sesuai temuan Komnas HAM bahwa itu pidana biasa. Mahfud MD menambahkan Komnas HAM selaku lembaga yang berwenang untuk memutuskan apakah sebuah peristiwa terdapat unsur pelanggaran HAM ataupun sebaliknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini tidak mempermasalahkan jika masyarakat mempunyai bukti tentang terjadinya kasus KM50. Komnas HAM berwenang bilang begitu berdasarkan undang-undang. Meski begitu, kata Kapolri, kalau Anda punya novum, sampaikan. Diketahui dalam rapat Komisi 3 bersama Kapolri pada hari Rabu, beberapa anggota legislatif turut menyinggung soal kasus KM50 kepada Kapolri Listio Sigit. Anggota DPR RI dari Partai PKS, Abu Bakar Al-Habsyi, berpendapat bahwa kasus pembunuhan Brigadir J memiliki unsur yang sama dengan kasus KM50. Abu Bakar Al-Habsyi menyayangkan kasus KM50 tidak mendapatkan perhatian Presiden Jokowi layaknya kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri Listio Sigit pun mengatakan bahwa kasus KM50 telah diproses secara hukum mendapatkan putusan pengadilan. Pihak kepolisian hingga saat ini sedang menunggu proses banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga kami akan menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru, tentunya kami akan juga memproses, tegas Kapolri Listio Sigit. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD terkait kasus KM50 diluruskan tokoh politik nasional Amin Rais. Pasalnya, Mahfud MD membuat pernyataan di dalam akun Twitter belum lama ini dengan menyebut Amin Rais menyampaikan kasus penembakan 6 orang pengawal mantan pendiri Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab di KM50 Tol Jakarta Cikampek sudah selesai. Mas Mahfud, saya lihat dalam Twitter Anda menyatakan menurut Pak Amin Rais kasus KM50 sudah clear alias sudah selesai karena telah dibawa ke pengadilan, ujar Amin dalam surat terbuka yang disampaikan di akun Twitternya. Ingat ya Mas Mahfud, justru kami di TP3 pengawal peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS menerbitkan buku putih 352 halaman. Dalam buku putih yang diberi judul Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan 6 Pengawal HRS, Amin Rais menyampaikan isinya merupakan hal yang diyakini berdasarkan urutan-urutan peristiwa pembunuhan yang dilakukan aparat negara. Itu merupakan extrajudicial killing atau unlawful killing, sambungnya menegaskan. Pada saat penyerahan buku putih di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada 9 Maret 2021 tersebut, Amin Rais mengingatkan Presiden Jokowi supaya pelanggaran HAM berat itu segera dibawa ke pengadilan, dibuka secara transparan, ditahan segera para pembunuhnya. Saya bersama Kiai Haji Abdullah Heha Mahua, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Ahmad Wirawan Adnan, Marwan Batubara, Ustadz Ansufri Idrus,
Sambo langsung mengingatkan Presiden yang Anda dan Mas Pratikno mendampinginya bahwa pembunuhan keji itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Menjadi lebih keji lagi kalau yang dilenyapkan adalah hamba Allah yang beriman. Maka dari itu, tokoh reformasi ini berharap Indonesia tidak mengarah menjadi sebuah negara yang seolah tanpa hukum, tanpa akhlak, tanpa etika atau moral. Bahkan Amin Rais meminta Mahfud MD menyadari adanya skandal moral dan kriminal yang berlangsung dalam tubuh Polri sekarang ini. Menurutnya semakin semerawut, sudah berada di luar kendali. Wajah Polri adalah wajah Presiden. Polri langsung dibawa kendali dan aba-aba Presiden. Makar manusia secangkah apapun bagaikan setitik debu bagi Yang Maha Esa. Jangan-jangan skandal moral kriminal yang menyangkut para mafia besar yang di Mabes Polri seperti diuraikan dalam skema Kaisar Sambo Konsorsium 303 akan menjadi the beginning of the end dari rezim yang ingin 3 periode lagi. Demikian Amin Rais menyinggung. Kasus KM50 yang menewaskan 6 orang anggota Laskar FPI setelah tertembak oleh 2 orang aparat polisi yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela kembali menyita perhatian publik. Selama proses penegakan hukum untuk keadilan, beberapa instansi terkait dan pejabat pemerintah seakan lempar tangan dalam penanganan kasus yang disebut unlawful killing ini. Berikut rangkuman tanggapan dari beberapa tokoh dan pejabat dalam kasus ini dilansir dari Tempo. Presiden Joko Widodo, menurut Presiden Jokowi, masyarakat tidak diperbolehkan bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat. Apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara. Namun, Jokowi juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ikut buka suara terkait kasus KM50. Komnas HAM meminta Polri tetap menyelesaikan rekomendasi yang dibuat lembaganya dalam kasus tersebut. Pertama, Komnas HAM menilai tewasnya 4 orang Laskar FPI masuk kategori pelanggaran HAM. Lembaga tersebut merekomendasikan kasus ini dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Kedua, Komnas meminta polisi mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1759 PWI dan Avanza Silver B1278 KGD. Komnas HAM juga meminta polisi mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Terakhir, dalam rekomendasi yang diserahkan ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Komnas HAM meminta proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia.